semuanya, welcome back to Bibi Channel. Kali ini aku lagi sama Bang Uri. Bang Uri ini adalah seorang hairstylist kalau bahasa hairstylist, oke deh. Tapi selain jadi hairstylist, katanya dia ini bisa hipnotis orang juga. Bener nggak sih sebenarnya? Nanti kita lihat dan sekarang kita chit-chat dulu sama dia. Yuk. Sebenarnya gini, gua tuh udah 8 tahun ngedalamin dunia hipnotis. Sebenarnya namanya sih bukan hipnotis. Hipnotis itu adalah pelakunya. Hipnosis adalah si proses memasukkan orang ke dalam alam bawah sadarnya. Yang banyak acara-acara hipnotis artis-artis gitu tau kan? Tahu. Gue sampai sekarang masih mikir nih, bener nggak sih yang di TV itu? Menurut lu gimana Bang? Sebagai lu yang orang biasa nih, tapi lu juga orang yang bisa hipnosis gitu. Menurut lu gimana? Yang di TV kebetulan itu? memang kita santai. Kebetulan kita itu emang sering banget untuk urusan si hipnosis ini. Banyak sekali yang merasa bahwa itu bohongan, settingan. Oke, nggak apa-apa. Gue juga dulu berpikir seperti itu 11 tahun yang lalu. Gue belajar hipnosis itu sudah 11 tahun dan untuk aktifnya ini sudah sekitar 8 tahun. Total yang udah gue hipnosis sampai sekarang ada 295 orang. Wow. Dan gue tuh kenapa gue membantu orang untuk hipnoterapi, karena gue yakin semua orang hidup pasti punya masalah. Pasti punya sesuatu yang pingin dibantu, oke? Nah, gue akan membantu, gue nggak minta uang segala macam. Kita akan coba tes sebagaimana ilmu pada umumnya Anda bisa pakai untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Nah, saya putuskan untuk mencoba dari hal yang baik dengan cara yang benar. Awal mula lu bisa belajar hipnosis gitu, itu dari mana? Apa lu tiba-tiba datang sendiri, wah lu kerasukan kayak, wah gue bisa hipnotis? Atau lu belajar dari buku, atau emang ada orang yang ngajarin, atau emang lu jangan-jangan kuliah? Ada kuliahnya nggak sih? Itu gue juga kurang tahu deh. Gue belajar dan gue bersertifikat, ada sekolah khususnya ya. Nah, gue sudah lulus itu dari sekitar 10 tahun yang lalu lah. Gue udah lulus. Nah, tapi selama kalau nggak salah 2 tahunan deh gue gagal, itu ilmu nggak kepake karena ternyata teknik approachingnya, teknik pendekatannya salah. Yang paling penting adalah tahu bagaimana caranya kita mengenali seseorang, dan kita harus tahu bagaimana sugestivitas orang tersebut. Intinya kayak gitulah. Dulu tuh gue cita-cita tuh mau jadi superhero, pengen punya kekuatan super. Oke. Ternyata setelah kayak gue hipnotis kayak gini, ini gue bukan bilang ini kekuatan super ya, cuman maksudnya ini aja udah ngerepotin, apalagi suatu orang kelebihan lah. Ya, apalagi orang yang punya kekuatan super dan pakai kekuatannya untuk bantu orang, ternyata capek juga. Lagi syuting. Step-step buat hipnosis apa nih? Biar bisa masuk ke orangnya. Yang pertama adalah tes fokus. Jadi untuk tahu apakah orang tersebut bisa dihipnosis atau tidak, kita perlu yang namanya tes fokus. Nah, tes fokus itu dilakukan dengan cara apa? Gue bisa lewat telepon, bisa lewat video call, atau ketemu langsung. Oke. Permasalahannya adalah kalau orang datang kayak dari Bogor, dari Tangerang, sedangkan gue domisili di Bekasi, kasihan mereka yang udah datang jauh-jauh, tapi mereka ternyata pas udah sampai ternyata tidak bisa dihipnosis. Itu kasihan. Makanya untuk mencegah hal tersebut, gue sengaja melakukan yang namanya tes fokus sebelum orang tersebut datang. Kalau dari tes fokusnya itu tidak berhasil, terserah lu mau datang mau enggak. Kadang ada beberapa orang yang dari tes fokus gagal tapi pas langsung malah berhasil gitu. Tadi lu bilang kalau lu sendiri kan pakai tes fokus ya. Gimana kalau yang hipnosis yang orang bisa kayak tepuk orang ke hipnotis terus, atau lewat telepon, yang ketipu lewat telepon kan banyak banget tuh, termasuk bokap gue Bang. Pernah ketipu sampai hampir, ya cuma nominal kecil sih, 1 juta, tapi kan itu berharga juga ya gimana pun. Itu gimana tuh, kan nggak lewat tes fokus tapi kok bisa gitu. Karena kita nggak tahu juga orang itu mau dihipnotis apa enggak, tapi kok bisa masuk sih? Intinya gini ya, kalau orang itu bisa dihipnotis, bisa jadi karena sugestivitasnya tinggi. Kalau yang ditepok itu namanya gendam. Oke? Kalau itu ya gendam nyipelet nih. Seneng gedut gitu ya. Itu gendam. Nah, kalau gendam itu ilmu hitam. Kalau hipnosis itu ada ilmu medisnya. Kalau yang via media telepon itu terjadi karena di waktu tertentu saat Anda bangun tidur misalnya, tiba-tiba ada telepon nomornya nggak Anda kenal, karena Anda pikir itu ada sense of emergency, Anda angkat, kemudian Anda jawab, terus tiba-tiba orang itu mengarahkan Anda untuk ngasih nomor rekening ngasih nomor PIN apa segala macem. Itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi inti utamanya adalah jangan angkat telepon di saat waktu Anda masih tertidur. Itu salah satu pencegahannya. Tapi bokap gue waktu itu nggak lagi tidur, dia lagi kerja, mungkin karena lagi capek banget kali ya. Ke-distract pikirannya. Saat Anda sedang melakukan tindakan lain, kemudian terdistract oleh sesuatu, Anda bisa yang namanya terkena hipnosis saat itu gitu.
gimana sih kok mereka bisa tiba-tiba datang ke lu gitu, apa kayak gue lihat lu bisa hipnotis ya, gue dari rekomendasi mata keenam gue gitu. Ada nggak sih orang kayak gue ngeliat dari mata keenam gue liat lu bisa hipnotis? Gue laba-laba. Emang gue abal-abal? Indra keenam maksudnya. Enggak, tapi gitu. gini. Biasanya orang itu datang untuk dihipnoterapi karena dia punya referensi dari temennya. Jadi teman ke teman, mulut ke mulut. Dan kadang juga gue yang menawarkan beberapa orang saat punya masalah itu terlihat auranya negatif. Bagaimana melihat aura seseorang? Gimana? Kadang-kadang di bagian sini tuh kelihatannya gelap. Misalkan gini nih, ada beberapa orang ya. Jadi kayak dia harusnya happy nih, cerah, tapi kelihatannya di mata gue tuh kayak mendung. Tapi bisa jadi dia ini pakai sulam alis terus luntur. Kagak ada. Yang gue lihat bukan warna kulitnya. Bukan. Tapi beberapa orang tuh mengeluarkan cahaya. Ya nggak tahu ya, gue juga nggak. Apa dia makan lampu? Apa dia Macarena? Macarena. Nah, tapi gue pribadi maksudnya kayak gak usah nangis. Semua akan indah pada waktunya. Jujur ya, beberapa orang karena gue 5 tahun, 8 tahun ini aktif dan 5 tahun ini terakhir kayak beberapa orang terlihat kayak cukup jelas lah cahayanya itu. Terang enggaknya, mendung enggaknya tuh kelihatan. Beberapa orang di jidatnya kelihatan warnanya kayak merah. Beberapa kayak hitam. Yang merah atau hitam ini gue sarankan untuk lebih berpositif thinking dan banyakin yang namanya membuka diri gitu. Karena beberapa orang yang auranya merah atau hitam jidatnya itu biasanya mereka urusannya sama dendam, sama suuzon, sama gampang emosi. Gimana kalau gue? Menurut lo gue gimana? Apa yang lo lihat dari gue? Nah, lucunya ini gue nggak basa-basi ya. Lucunya karena gue tidak mempelajari itu, jadi itu datang dengan sendirinya. Kayak lo nih, lo menurut gue lo adalah orang yang ceria nih. Bila ini adalah orang yang ceria. Cuman sebetulnya umum ya, bohong kalau namanya orang hidup nggak ada masalah. Iya, bohong banget. Kadang beberapa kali mungkin Bila menyembunyikan kesedihannya atau masalahnya di balik senyumannya dia. Itu yang gue tangkap, tapi nggak tahu bener atau enggak. Bener apa enggak, dijawab aja. Iya bener. Ya, tanda petik ya. Goib-goiban enggak, tapi entah kenapa beberapa kali gue merasa ada hal-hal aneh yang terjadi sama gue dan itu susah dijelaskan dengan nalar. Mungkin karena lu udah bertahun-tahun kali ya, jadi kayak ya lu udah biasa, akhirnya diri lu kayak mungkin enjoy sama situasi itu, jadi mulai beradaptasi gitu loh. Jadi gue kadang nggak selalu semua orang nih gue ajak ngomong apa yang gue lihat, apa yang gue rasa. Tapi orang-orang yang deket sama gue atau percaya pernah gue tolong, mereka lah yang jadi saksi apa yang terjadi sama gue atau sama mereka saat bareng sama gue nih, itu benar atau tidak. Ini langkah-langkah yang psikiater pakai nggak sih kalau hipnoterapi? Iya. Dan lucunya beberapa orang datang ke psikiater, kan nggak semua orang punya daya beli. Kasian kan orang-orang yang butuh bantuan tapi nggak punya biaya untuk ke psikiater. Gue pengen ke psikiater tapi nggak sempat. Kebetulan lo ketemu gue. Enggak mau. Gue akan hipnotis. Nggak, kalau psikiater gini bedanya, psikiater mereka ngambil jurusan tertentu sampai dapat gelar. Kalau gue dulu pas kuliah ngambilnya komunikasi. Gue sarjana ilmu komunikasi. Gue juga komunikasi dulu. Makanya gue banyak bacot. Beberapa orang tuh takut kalau misalkan, wah nanti gue dibongkar aibnya lah, wah nanti gue dikerjain lah. Tenang aja, yang gue hipnoterapi akan gue bantu, bukan gue bikin konyol. Jadi buat kalian-kalian yang mau pun atau penasaran, kalian bisa kontak gue, DM ke Instagram gue atau bisa lewat komen di YouTube. Tarifnya berapa nih bang buat bisa hipnotis? Kita belum tahu ya. Apa semahal psikiater? Psikiater itu ada yang sampai 1 kali ketemu 1,5 juta, 750.000 dan Anda harus ketemu 4 kali. Belum dapat obatnya ya? Belum. Dan kadang-kadang ini nggak semuanya ya, tapi ada beberapa pasien gue yang kemudian diberikan obat penenang. Takutnya obat penenang itu kan sebetulnya gue sih nggak saran orang untuk konsumsi obat penenang secara terus-menerus. Takutnya ketergantungan. Tapi obat penenang menurut gue cukup ampuh sih. Buat ngantuk sih, jadi kayak stres langsung bis. Ya itu lo kabur dari masalah. Tapi menurut gue itu iya sih, memang itu bisa disebut kabur dari masalah. Sebenarnya obat penenang itu menurut gue bukannya bikin tenang sih, bikin lo ngawang, skip, bikin kayak beberapa obat penenang bikin lo jadi santai. Tapi santai sama tenang tuh beda. Kalau tenang itu coba, semua orang hidup perlu yang namanya happiness. Happiness bagi sebagian orang itu bisa dicapai dengan beberapa hal. Salah satunya adalah, gue bahagia kalau gue punya istri, gue bahagia kalau gue punya pekerjaan begini, gue bahagia kalau gue punya suami yang begini, gue kalau macem-macem. Tapi kita sederhanakan aja bahwa setiap orang hidup butuh happiness. Jadi tarif lu berapa nih bang? Seikhlasnya. 20.000 boleh? Seikhlasnya. 10.000. Seikhlasnya. Goceng. Lu gila, seikhlasnya. Oke, sekarang udah ada teman gue di sini, Resma. Dia pengen tahu rasanya gimana. Kalian gak usah takut. Kalian ini gue udah lakukan udah sekian ratus kali. Gue yang akan jawab. Gue nggak akan bertanya sama Resma masalahnya apa.
Gue nggak akan bertanya. Yang jelas, gue akan coba bantu dia untuk mensugestikan hal positif, dan dia bisa aktifin sugestinya itu setiap kali dia kepelin tangan. Nanti gue akan bantu. Tugasnya cuma satu, lu percaya sama apa yang mau kita lakuin. Gak usah pikirin hal lain. Udah, lu ada gue di sini. Tadi sebelumnya juga gue udah lakukan tes fokus dan berhasil. Tes fokusnya kayak gimana gue gak akan kasih tau kalian, tapi yang jelas dia udah lulus. Jadi sekarang kita langsung ke hipnosisnya aja ya. Oke, tenang ya. Tutup matanya. Gue deg-degan dong. dulu. Tenang ya, kalau nanti udah rasanya kayak mau ngantuk, langsung tidurnya gak usah pikirin hal lain. Suara gue akan lebih kenceng pada saat lu masuk ke alam tidur lu. Suara lain selain suara gue itu akan kecil saat lu udah masuk ke alam tidur lu, oke? Tarik nafas dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulutnya, santai aja. Tarik nafas dalam dari hidungnya. Buang pelan-pelan dari mulutnya. Tarik nafas yang paling dalam dari hidungnya. Tidur. Terus 10 sampai dengan 1 cek. Tenang, masuk ke dalam jauh tenang, jauh di dalam 10, 9, tidur jauh di dalam 8, 7, 6, suara saya makin jelas. 5, suara lain semakin kecil, semakin hilang. 4, 3, 2, dan 1. Sekarang Anda sudah dalam kondisi paling tenang, paling relax, paling nyaman dalam hidup Anda. Apapun yang saya berikan adalah nyata, berikan rasa, gambaran, bentuk, cahaya, sudah dari apa yang saya berikan di kamu dan terima kasih. Gila guys, gue beneran takut banget asli. Dengan 5, hitungan kelima Anda akan buka mata Anda. Lucunya saat Anda buka mata Anda nanti, setiap kali Anda kepalkan kedua tangan Anda akan merasa energi positif, hal-hal yang lucu, menyenangkan, bikin Anda semangat. Itu akan masuk ke dalam diri Anda 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jadi akan bikin Anda lebih bahagia, lebih yakin, lebih bersyukur. Dan hal-hal yang sifatnya membuat Anda sedih, galau, dan kecewa itu akan hilang saat Anda kepalkan kedua tangan Anda, dan itu nyata ya. Jika mengerti yang bukan kepalanya. Sekarang ingat memori paling happy, paling menyenangkan dalam hidup Anda. Kembalikan itu setiap kali Anda kepalkan kedua tangan Anda nanti saat Anda sudah bangun, itu akan kembali 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang saya hitung 1 sampai dengan 5, itu yang kelima Anda akan buka mata Anda. Dan saat Anda buka mata Anda akan merasa jauh lebih tenang, lebih fresh, badan lebih segar. 1, 2, 3, 4, dan 5. Buka matanya. Hello, welcome to world. Silo. Apa pusing atau apa? Gak sih, tapi dikit lemes. Sedikit lemas. Sedikit Jadi gini, yang gue lakukan ke dia barusan adalah gue memberikan sugesti positif dan gue mentransfer energi positif gue ke dia. Okay. Jadi yang terjadi biasanya adalah si pasien ini akan merasa lemes. Kenapa? Karena si pasien ini, oh ya ada minum nggak? Kalau ada. Ada. Karena si pasien ini akan ngerasa kayak gimana sih kalau lo habis tidur pules, lo bener-bener masuk ke dalam alam tidur lo. Kemudian habis itu setelah semuanya sugesti positif diberikan, tiba-tiba lo dibangunin. Sebenarnya intinya lemesnya gara-gara itu. Nah, tenang ya. Yang lo rasain lemes aja, Res. Lemes. Lo ada di dunia belah mana tadi? Eropa? Amerika? Gelap aja gitu. Kayak Nih. bener-bener tidur. Menyeramkan nggak? Di hipnotis itu menyeramkan nggak? Enggak. Serius? Enggak. Dia juga pernah lo gua coba tes fokus tapi gagal gara-gara doi nggak mau. Jadi intinya kalau hipnosis itu kalau orangnya tidak mau, kita tidak akan bisa paksa. Lo ada ngerasain sama apa gitu? Ada yang berubah sama diri lo, jiwa lo nggak? Oke, kepelin dulu tangannya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, gini cara mainnya. Perlahan kepelin tangannya gini. Oke, tutup pelan-pelan. Oke, kepelin. Lemesin dong. Nah, setelah lu kepelin ini, lu atur nafas lu. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan dari mulutnya, santai aja santai. Nah, lu ngerasa apa nih? Lu merasa lebih tenang atau enggak? Lebih enggak tenang sih, cuma kayak santai. Oke. Emang beberapa orang ada yang susah mendeskripsikan rasanya ya. Cuman maksudnya intinya ini gue tanya ya, ada rasa lebih plong? Sedikit. Kenapa sih bisa lemes? Iya, karena lu belum masuk ke dalam alam tidur terus lu bangunin. Kenapa Karena nggak lo- lo kirim ke Eropa aja? Eropa dia bisa jalan-jalan. Jauh mungkin. Nggak, ini soalnya tadi kan kayak gini nih. Misalnya lu tidur blek, lu kan tadi dari biasanya tiba-tiba tidurin tuh tiba-tiba lu langsung bangun. Ah. Itu masalahnya.
itu yang bikin. Makanya ini kan ruangan ketutup. Selalu gue bilang lo kalau mau lebih fresh, lo harus keluar cari udara, sama lo harus minum air. Gue mengaktifkan mode di mana setiap kali dia kepalkan ke tangan, itu dia akan merasakan energi positif masuk ke dalam diri dia. Ngerasa jauh lebih semangat gak? Karena masih lemes jadi semangat. Oh, dia intinya nih sekarang dia nggak fokus karena lemes ya. Kan bisa jadi orang bilang, ah hipnotis cuma berlaku pada saat itu doang, nggak permanen ya. Nanti kita cek 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Tapi ini kan dia kan yang ngerasain sendiri nih. Orang-orang yang kayak kita di sekeliling ini kan kayak Nggak percaya. Iyalah nggak percaya, orang kelihatannya kayak biasa aja, nggak ada yang berubah gitu. Lo bisa nggak sih kalau kayak orang dihipnotis terus lo sugestiin yang lain gitu? Misalnya dari yang dia tadinya takut sama kecewa terus tiba-tiba disadari Iya. kecewa dia nggak tahu. Bisa Jadi nggak? bisa. Jadi hipnotis sendiri berfungsi untuk apa? Ngilangin fobia, berhenti rokok. Ada yang bisa buat lupain mantan, tapi gue nggak mau lakuin itu karena gue pernah lakuin itu ke 1 orang, 2 Ke diri orang. lo sendiri. Enggak, gue juga mau dihipnotis. Gue bikin tato setiap kali gue galau, lu lihat aja gue udah tato. Ini udah berapa kali gue? Ini tato cewek lo semua muka-mukanya. Enggak, meskipun gue nggak bisa milikin mereka, tapi mereka bisa selalu ada dalam hidup gue. Gue itu bisa bantu, tapi gue nggak mau nyelesain masalah orang. Kenapa? Karena setiap orang itu punya PR untuk diselesaikan sendiri. Jadi gunanya gue hanya untuk membantu, bukan Oh, menyelesaikan. lo supporting aja. Ya, tetap yang jadi frontman-nya atau siapapun yang harus ngadepin masalahnya dia sendiri. Quotes untuk kalian. Manusia itu paling percaya dengan mulut yang paling dekat dengan telinganya. Mulut siapa yang paling dekat dengan telinga lu? Mulut gue. Mulut lu ya, telinga lu paling dekat sama mulut lu. Telinga lu paling dekat sama mulut lu. Jadi, stop memberikan input negatif kepada diri Anda sendiri. Anda berpikir negatif, Anda akan mengolah yang negatif dan Anda akan menyebarkan informasi negatif itu ke seluruh tubuh Anda. Setuju Jadi, sih. Anda akan menjadi pribadi yang negatif, itu akan terpancar dari aura Anda juga. Sayang kan? Menurut Gua gue tahu. nggak segampang itu juga gitu kan, sebagai mungkin lo punya masalah yang nggak terlalu berat, mungkin orang lain punya masalah yang jauh lebih berat dari lo gitu kan, dan lo ngomong kayak gitu kan nggak mungkin ya orang itu bisa langsung terima, oh ya kata dia gue harus coba diri gue sendiri buat nyari solusinya dengan diri gue sendiri. Tapi dia ngerasa dengan sekitar dia orang paling terdekat, misal kayak orang tua gitu nggak support dia, itu gimana? Padahal menurut dia kayaknya gue nggak bisa nih kalau tanpa orang tua gue, yang menurut gue harusnya mereka lebih dekat sama gue gitu buat support gue. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Harapan, ya. Saya dari awal nggak ada yang support saya untuk hipnosis, nggak ada. Gua nggak nunggu lingkungan gua ngedukung gua dulu, baru gua lakuin. Oke. Gua yang bikin sesuatu, orang tahu gua, dengan sendirinya support itu akan datang. Pak Harto tahun 1988 pernah bilang, jangan salahkan orang lain karena mengecewakan Anda, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu berharap pada orang lain. That's why gua nggak mau berharap sama orang. That's why gua lakukan yang terbaik yang gua bisa. Gua berjuang sendiri, gua nggak ngarepin orang bantu. Kenapa gua lebih sering bantu orang-orang yang gua nggak kenal? Karena biasanya orang yang kita kenal itu justru belum tentu mensupport kita. Oke. Justru harapan kita terhadap mereka terlalu besar daripada apa yang mereka lakukan ke kita. Tingginya harapan itu berbanding lurus dengan kekecewaan. Semakin Anda berharap dan tidak terjadi, Anda akan semakin kecewa. Kita belajar dari kesalahan kita. Siapa orang paling rugi? Orang yang paling rugi adalah orang yang bikin salah dan gak pernah belajar, dan dia ngulangin lagi kesalahan yang sama berkali-kali. Itu buang waktu, buang tenaga, dan sayangnya Anda hanya berputar di dalam circle yang sama, gak pernah keluar dari situ. Itu aja. Udah cukup? Resma ada yang Ada yang mau ditanya mau lagi? hipnotis lagi barangkali banyak masalah? Nanti kita bisa lanjut sesudah pesan-pesan berikut ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Bila. Thank you. Sampai Terima jumpa kasih. di Bibi Channel selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.